Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Nah, tema kita kali ini mengenai energi kesuksesan menghampirimu di tahun depan. Tahun 2025 ya guys. Oke, mari kita lihat energi siapakah yang terkoneksi di sini ya. Aku merasakan adanya energi sukses nih buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil melihat atau menyimak readingan berikut ini. Coba kalian perhatikan nanti story-nya apakah resonate dengan situasi atau kondisi yang ada pada dirimu di dalam kehidupan nyatamu ya. Kalau resonate ya, dengan izin Tuhan, apa yang kita manifestasikan selama ini berpotensi untuk terwujud ya guys ya, karena adanya energi kesuksesan yang sepertinya mulai menghampirimu di tahun depan. Oke, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Buat kamu yang tidak resonate, kamu bisa skip aja ya guys ya. Oke guys, ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa resonate aja ya dengan readingan kali ini ya, yang mana story-nya itu pas atau sama banget gitu dengan situasi atau kondisi kamu saat ini. Oke guys, mari kita lihat energimu di sini. Di sini ada The Hangman. Oke. Eight of Wands or Eight of Pentacles. Four of Swords. Ada The Fool. Ada The Stars. Ada Wheel of Fortune. Ada Queen of Wands or Queen of Pentacles. Ada Four of Wands or Four of Pentacles. Ada Six of Wands or Six of Pentacles. Ada Strength. Well guys, you see? Oke. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk menyimak atau melihat readingan kali ini. Well guys, di sini aku merasakan kuat energinya ya. Ada energi kesuksesan yang berpotensi menghampiri kamu ya di tahun 2025 ya. Di tahun depan ya guys ya. Ini timeless, bisa tahun depan 2025 ya. Bisa juga next year. Who knows, it depends on your energy. Semuanya tergantung energi kamu masing-masing ya. Cuman di sini beberapa dari kamu yang terkoneksi, yang mana energi dari kamu ini kuat sekali ya. Adanya energi kesuksesan ya. Mungkin beberapa dari kamu selama ini sudah bekerja keras atau sudah ekstra kerja keras ya. Selama ini mungkin membangun sesuatu atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu ya di bidang pekerjaan kah ya, atau di bidang usaha yang kamu tekuni saat ini gitu ya guys ya. Aku merasakan adanya energi kerja keras yang sangat besar ya di tahun-tahun sebelumnya ya guys ya. Hingga akhir tahun 2004 ini kamu masih mengusahakan sesuatu, karena sebagian besar dari kamu ini menginginkan sesuatu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu capai atau kamu mengharapkan suatu kesuksesan ya guys ya. Di tahun depan aku merasa bahwa kamu tidak akan lagi stuck pada posisi kamu yang kemarin-kemarin itu sempat tertunda ya. Ada pekerjaan atau ada keinginan kamu yang delay atau tertunda ya, yang mana kamu sempat stuck gitu ya, entah itu karena adanya konflik, adanya masalah ya, atau adanya gangguan serta goncangan ya, yang mana itu merupakan tantangan atau rintangan yang perlu kamu taklukkan gitu ya. Tahun-tahun kemarin atau tahun ini gitu ya,
agak berat buat kamu ya guys ya. Karena kamu sambil bekerja, sambil mengusahakan sesuatu, sambil kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Karena aku rasa ya beberapa dari kamu ini menghadapi problematika yang cukup serius. Bahkan ada beberapa dari kamu yang mendapat masalah bertubi-tubi, sudah jatuh ketipan tangga pula gitu loh guys ya. Jadi kamu nih ada yang sempat hampir berputus asa gitu. Karena kamu merasa udah capek banget ya, lelah banget dengan kehidupan kamu, yang mana apa yang kamu usahakan itu sempat delay, sempat tertunda, atau sempat gagal, atau pernah dihancurkan oleh seseorang gitu ya guys ya. Mungkin ada seseorang yang usil dengan kehidupan kamu ya, entah itu rival kamu, atau kompetitor kamu, atau pesaing kamu, atau tetangga kamu sendiri gitu ya, yang memberikan gangguan-gangguan eksternal ya, yang mana itu berefek pada kehidupan internal kamu gitu. Kamu benar-benar merasa terganggu ya dengan kondisi luar yang mencoba untuk menggoyahkan langkahmu ya guys. Sebetulnya kamu ini ingin sekali mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan dari apa yang kamu kerjakan, namun nggak kesampaian terus gitu, atau di tengah jalan pas sudah mau berhasil itu ada kegagalan gitu, atau nggak jadi berhasil atau tertunda gitu loh guys ya. Kamu banyak stuck di sini, iya. Kamu banyak stuck gitu karena kamu mengalami problematika yang belum kunjung mendapatkan solusi yang tepat gitu. Bahkan kamu pernah berada di dalam kondisi yang sangat kebingungan gitu ya, apalagi yang harus dilakukan gitu. Rasanya tuh udah mentok banget. Kamu udah bekerja keras, kamu sudah mengusahakan sesuatu, tapi kayaknya belum memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Terkadang ada juga rasa kekecewaan gitu ya guys ya di dalam benakmu ya. Karena kamu merasa lelah gitu ya dengan situasi atau kondisi yang seperti ini saja, atau bahkan kamu pernah berada di bawah tekanan ya, tekanan seseorang ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengintimidasi kamu, ada beberapa orang yang mencoba untuk menggagalkan usaha kamu, ada yang berusaha untuk menghancurkan usaha kamu gitu. Kamu sedaya upaya gitu berusaha banget untuk bisa survive ya dengan kondisi yang sulit gitu. Sudah kamu berada dalam situasi yang sulit, malah ditambah dengan kehadiran orang-orang toksik gitu. Itu bikin kamu benar-benar capek banget ya, lelah hati, lelah pikiran, lelah mental gitu. Dan kamu perlu rehat, kamu perlu istirahat gitu. Sehingga kerjaan kamu tuh kayaknya masih belum bisa lancar ya, kayak masih pending-pending gitu ya. Ada yang masih berantakan juga ya guys ya, belum teratur ya guys ya, belum bisa rutin, belum bisa terjadwal atau terschedule gitu. Kayaknya masih acak gitu, masih random gitu loh guys ya. Dan kamu juga sering sekali stuck gitu karena adanya gangguan-gangguan eksternal yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kamu. Yang mana itu juga berefek pada pekerjaan kamu atau apa yang sedang kamu lakukan saat ini, apa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Itu pun ikut terganggu karena goncangan dari problematika yang diciptakan oleh orang-orang toksik yang mungkin saja ada di lingkungan tempat kamu tinggal atau di sekitar kerjaan kamu gitu ya, di circle kamu atau di komunitas kamu gitu. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, namun aku merasakan di sini ya, energi stagnansi kamu ini akan berakhir segera ya. Sepertinya akhir tahun ini mulai berakhir ya, secara perlahan ya guys ya. Seiring dengan berakhirnya juga problematika kamu yang kemarin-kemarin itu terlalu mengganggu di kehidupan kamu gitu. Bersamaan dengan problematika yang akan berakhir, konflik yang akan berakhir, maka akan berakhir juga stagnansi kamu ya. Kedepannya ini ada energi kesuksesan di mana semuanya akan dilancarkan ya guys ya. Jadi kamu nggak akan terganggu lagi gitu dengan situasi atau kondisi di mana orang-orang itu ya, orang-orang toksik itu mengganggu kamu ya. Kayaknya nggak akan bisa lagi gitu ya guys ya. Di sini ada pergerakan waktu di mana waktu kamu tuh udah habis gitu untuk meladeni orang-orang toksik itu atau terkoneksi dengan orang-orang toksik itu. Mungkin saja orang-orang toksik itu akan dijauhkan dari kamu secara otomatis ya, atau dipindahkan, atau
disingkirkan gitu oleh alam semesta, entah gimana caranya ya guys ya, apakah mereka nanti pindah rumah ya, ataukah mereka ada suatu insiden yang bikin mereka menjauh gitu secara otomatis gitu. Kamu akan melihat bahwa hidup kamu akan mulai berjalan lancar gitu, akan mulai membaik ya. Jadi kamu nggak ada lagi yang namanya stuck atau stagnansi ya di dalam hidupmu ya guys ya. Di tahun depan energi kesuksesan ini membuat kehidupan kamu akan berjalan lancar ya guys ya. Kamu akan bisa menjalani kehidupan kamu dengan penuh passion, gairah atau semangat kembali ya. Ada energi optimisme juga aku rasa di sini ya. Dan oleh karena kamu tidak stuck lagi ya, semuanya berjalan lancar, itu kamu sepertinya di tahun depan itu ya akan disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan baru ya. Mungkin kamu merintis usaha baru ya, atau pekerjaan baru yang akan kamu dapatkan atau akan kamu terima gitu ya guys ya. Ada job ya, ada pekerjaan ya, pekerjaan yang mana itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, fokus yang besar gitu ya guys ya. Kamu akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa atau fantastis ya, yang mana ini akan berefek baik pada kondisi finansial atau keuangan kamu. Sepertinya kehidupan kamu ini sedang diperbaiki oleh semesta ya, ke arah yang lebih baik ya guys. Siap-siap tahun depan kamu ada energi kesuksesan di mana kehidupan kamu akan mulai lancar kembali ya, terutama di bidang karir atau pekerjaan ini ya guys ya. Kamu akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan sepertinya ya. Banyak job yang datang ke kamu ya. Entah itu orang yang minta tolong ke kamu, yang mana mungkin kamu memiliki skill atau kemampuan tertentu ya. Dan itu pun menghasilkan pentacles gitu loh guys ya. Mungkin kamu bekerja di bidang jasa gitu ya guys ya, atau kamu ini adalah seorang usahawan atau pedagang gitu ya guys ya. Kamu akan sibuk berkarya sepertinya ya. Banyak sekali produk-produk yang akan kamu hadirkan, munculkan atau ciptakan atau kamu buat gitu ya guys ya. Mungkin kamu bekerja di bidang kuliner gitu ya guys ya. Mungkin kamu buat menu baru untuk dijual gitu ya guys ya. Kayaknya akan rame atau booming atau viral gitu ya. Akan banyak disukai oleh pelanggan atau customer gitu ya. Kamu akan sibuk nih tahun depan ya. Karena energi kesuksesan menghampiri kamu ya. Ini bagus sekali ya guys ya. Kalau kamu ditawari pekerjaan atau kamu mendapatkan peluang atau kamu mendapatkan kesempatan dalam suatu job gitu ya, ada tawaran job, ya tidak ada salahnya untuk diambil ya guys ya. Who knows ini menguntungkan, and who knows ini bisa bikin kamu sukses ke depannya ya. Ya coba aja dulu ya, siapa tahu bisa berhasil gitu. Dengan ketekunan, dengan kegigihan ya. Kalau kamu giat, kalau kamu rajin ya, maka dengan izin Tuhan kamu bisa memperbaiki kondisi finansial atau keuangan kamu menjadi lebih baik lagi ya guys ya. Karena pekerjaan ini kayaknya sangat menguntungkan ya. Semakin kamu banyak menghasilkan, entah itu hasil karya, entah itu produk, entah apapun yang kamu hasilkan gitu ya guys ya, yang mana sesuai request atau sesuai orderan atau sesuai dengan list daftar yang sudah tersaji gitu ya, kamu bekerja sesuai dengan schedule atau kamu berusaha mulai konsisten dan disiplin, maka bersiap-siaplah kamu mendapatkan kesuksesan ya di tahun depan ya guys ya. Namun ini kembali lagi ya, energi kesuksesan itu ada di tahun depan. Tapi kembali lagi kepada dirimu sendiri, apakah kamu sudah siap untuk menyambutnya? Apakah kamu siap untuk bekerja keras ya? Semua tergantung daripada kamu. Kalau kamu mager, maka energi kesuksesan ini bisa sirna ya. Tapi kalau kamu siap dan mau bekerja keras, maka energi kesuksesan ini terbuka ya buat kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Ada energi kesuksesan, namun sekali lagi semua tergantung pada individu masing-masing. Apakah mau mengambil kesempatan yang diberikan oleh semesta? Ya, kalau misalnya ada peluang atau kesempatan yang hadir di tahun depan gitu ya guys ya, kamu akan disibukkan dengan banyak pekerjaan sepertinya ya guys ya, yang mana pekerjaan ini akan membawa kamu kepada kesuksesan di tahun depan ya. Semoga saja ya guys ya, kamu bisa mulai bermanifestasi ya, dan sambil take action juga ya, harus bergerak, harus
mengambil suatu tindakan, ya harus ada pergerakan dong. Kalau misalnya sukses tahun depan, tapi kalau kamu nggak ada pergerakan juga nggak akan jadi juga gitu ya guys ya. Semua kan tergantung daripada diri kita ya. Kalau kita menginterpretasi readingan ini sebagai kesuksesan gitu, maka harus dibarengin dengan usaha juga, dan harus dibarengin juga dengan doa ya, berusaha dan berdoa ya, sambil usaha sambil berdoa ya. Sepertinya di tahun depan ini energi kesuksesan yang menghampiri kamu ini akan membuat kehidupan kamu itu tambah damai ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Four of Swords ya. Kamu akan mendapatkan kedamaian setelah mengalami pergejolakan di tahun lalu atau tahun kemarin-kemarin atau tahun ini ya. Kamu mungkin banyak mengalami kesulitan hidup atau kamu sering mendapatkan gangguan gitu ya, entah itu dari tetangga ya, entah itu dari rekan kerja atau dari kompetitor, rival kamu atau musuh kamu atau orang-orang yang iri dengki sama kamu gitu ya. Kamu sering mendapatkan gangguan, tapi tahun depan sepertinya gangguan itu akan terminimalisir ya, akan mengecil ya, akan mengkerucut ya. Jadi kayaknya kamu akan terhindar atau dihindarkan dari orang-orang ini ya. Kalau misalnya semesta sudah menghindarkan kamu atau memisahkan kamu dari orang-orang toksik ini, maka kamu harus terus berprogres atau maju atau melangkah ke depan. Jangan lagi mundur atau menengok ke belakang gitu loh guys ya. Atau jangan sampai lagi kamu terkoneksi lagi dengan orang-orang toksik kalau sudah kamu dipisahkan oleh semesta. Jangan kembali lagi ya. Kalau kembali lagi itu sama artinya kamu mundur, nggak maju gitu. Nah, gimana bisa masa depan kamu cerah kalau kamu kembali ke masa lalu ya. Jadikan masa lalu itu pelajaran ya. Seperti itu ya guys ya. Hanya sebagai refleksi atau cerminan. Bukan berarti kamu harus kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segalanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi di masa lalu ya. Yang bisa diperbaiki adalah saat ini dan masa depan. Gitu loh guys ya. Oke. Dan di sini ya kamu sepertinya mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, batin ya guys ya. Tahun depan kayaknya kamu bisa menikmati kebahagiaan secara batiniah ya, atau secara jiwa ya. Kamu akan mendapatkan kedamaian yang sangat damai ya. Dan sepertinya kamu akan sangat bersyukur ya dengan situasi atau kondisi kamu di mana kamu sudah sangat lelah ya, berada di titik yang sangat jenuh gitu ya guys ya, akhirnya gitu ya. Tuhan menempatkan kamu pada situasi atau kondisi yang menenangkan atau membuat hatimu damai. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini ya, energi kesuksesan yang menghampirimu di tahun depan itu akan membuat apa yang kamu cita-citakan atau apa yang kamu impikan itu berpotensi terwujud ya guys ya. Kalau kamu memiliki keinginan untuk bisa merenovasi rumah ya tahun depan, itu bisa berpotensi terwujud loh guys ya. Kamu bisa merenovasi rumah gitu, entah dari mana rezekinya, sumber rezekinya entah dari mana, datang dari mana gitu ya. Sepertinya akan terwujud gitu, karena ada energi kesuksesan. Tentunya ini dibarengi dengan kamu yang mau berusaha dong ya, kamu yang mau bekerja keras untuk bisa menggali pentacles, mencetak keuangan ya. Maka apa yang kamu impikan itu terwujud. Misalnya kalau kamu pengen punya mobil kah, atau beli kendaraan baru kah, atau punya transportasi baru gitu ya guys ya, atau kamu ingin buka usaha baru ya, atau kamu ingin mendapatkan pekerjaan baru ya, apapun yang kamu inginkan tahun depan ini berpotensi untuk bisa terwujud karena adanya energi kesuksesan yang menghampiri dirimu. Namun sekali lagi, kembali lagi pada dirimu, apakah kamu sudah siap menerima energi kesuksesan ini? Kalau sudah siap, maka kamu persiapkan dirimu untuk bisa take action atau bergerak ya. Kamu harus melakukan pergerakan untuk bisa menangkap kesempatan atau peluang yang diberikan oleh semesta ya. Jadi kamu harus siap siaga di sini ya guys ya. Kalau ada peluang, kalau ada kesempatan ya, kamu bisa coba ya. Who knows itu give you fortune ya, memberikan kamu keuntungan gitu loh guys ya. Keuntungan dan keberuntungan yang bisa membuat kamu benar-benar menjadi orang yang sukses atau mendapatkan kesuksesan sesuai dengan ekspektasi kamu atau apa yang kamu manifestasikan selama ini ya. Dan sepertinya di tahun depan beberapa dari kamu itu akan menjadi orang yang terkenal atau tenar atau populer di kalangan kamu ya guys ya. Sepertinya di masyarakat atau di lingkungan sekitar kamu, di lingkungan tempat kamu tinggal, atau di tempat di mana kamu bekerja ya guys ya. Di komunitas kamu akan mulai terkenal ya. Sepertinya ada beberapa dari kamu yang bakatnya
ya bakat terpendamnya itu mulai terekspos ya, terlihat gitu. Ada juga yang skill-skill dari kamu ya, punya keterampilan atau keahlian-keahlian tertentu itu kayaknya tambah terampil aja kamu ya dalam melakukan sesuatu gitu. Sehingga terlihat oleh orang banyak dan orang banyak menilai bahwa kamu ini orang yang berbobot atau berkualitas. Itu kenapa mungkin sebagian besar dari kamu akan ditawarin pekerjaan atau orderan kayak gitu loh ya guys ya. Jadi kamu di sini perlu siap-siap ya, karena sepertinya beberapa dari kamu nih akan tenar ya, terkenal jadi populer gitu ya guys ya. Karena ada sesuatu yang kamu miliki yang mana ini bermanfaat untuk orang banyak ya, atau orang-orang membutuhkan energimu atau membutuhkan keterampilan yang kamu miliki ya, membutuhkan produk yang kamu buat, bisa jadi juga seperti itu kalau kamu berada di bidang usahawan atau wira swasta gitu ya guys ya. Ada sesuatu yang orang-orang perlukan atau butuhkan dari dirimu ya. Itu kenapa membuat dirimu jadi terkenal ya. Di tahun depan siap-siap sepertinya kamu ya bisa menjadi public figure ya. Jadi panutan orang banyak, jadi teladan orang banyak kayak gitu loh guys ya. Wow. Sepertinya bintang kamu sangat bersinar ya tahun depan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Star ya. Kamu akan jadi bintang nih tahun depan ya. Siap-siaplah menjadi bintang ya guys ya. Namun sekali lagi ini tergantung pada dirimu ya. Apakah kamu bersedia untuk menerima kesempatan atau peluang yang akan hadir tahun depan ini ya. Oke. Well, tahun depan energi kesuksesan menghampiri dirimu ya guys ya, dimana aku merasakan adanya energi keberuntungan yang besar di tahun depan. Di sini dikonfirmasi oleh The Wheel of Fortune ya, sebagian daripada kamu ya, walaupun tidak semua ya, tapi semoga aja ya kita semua ya. Di sini ada energi keberuntungan yang sangat besar ya. Sepertinya keberuntungan itu berpihak padamu ya di tahun depan ya guys ya. Semoga, amin. Di sini kamu diselimuti oleh energi keberuntungan. Dimana kalau kamu berkompetisi gitu, kamu akan menang ya. Kamu akan memenangkan sesuatu ya guys ya. Entah itu adanya pertandingan, kompetisi, perlombaan ya, atau kamu ikut suatu tender gitu ya guys ya, atau kamu mau buka usaha gitu ya, sepertinya akan berjaya ya, akan ada kesuksesan ya, karena energi kesuksesan kamu itu sangat besar, yang mana energi kesuksesan itu membawa keberuntungan masuk ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Hoki kamu sangat besar, kamu sudah didukung hoki yang besar di tahun depan, tinggal diri kamu lagi yang perlu memoles ya, atau perlu mengusahakan itu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada energi keberuntungan, kalau ada peluang yang mana itu berpotensi untuk bisa jadi sukses di depan mata gitu, tinggal kita aja lagi yang bergerak, mau nggak berusaha, mau nggak melangkah gitu, tinggal diri kita aja lagi gitu. Jadi kita jangan mager ya guys ya, tahun depan adalah tahun dimana kita harus berusaha ekstra, lebih keras lagi dalam bekerja ya, kalau kita pengen berhasil, kalau kita pengen benar-benar energi kesuksesan ini menjadi nyata gitu ya guys ya, benar-benar kita bisa mendapatkan kesuksesan yang real, maka kita pun harus tekun dan giat dalam bekerja ya guys. Dan kalau kamu bisa giat atau tekun dalam bekerja di tahun depan, maka di sini interpretasinya ada Queen of Wands or Queen of Pentacles ya. Dimana di sini interpretasinya adalah kamu ya bisa menjadi orang kaya ya guys ya, atau menjadi mapan, minimal menjadi mapan, minimal ya. Kalau berlebih ya syukur lagi ya guys ya, minimal kamu akan menjadi mapan di tahun depan ya guys ya. Karena di sini ada Queen of Wands or Queen of Pentacles ya, ratu uang, ratu duit, ratu Pentacles ya, dimana kamu bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang berlimpah ruah, yang banyak ya, minimal lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin gitu. Tapi ini kembali lagi tergantung daripada usahamu, kerja kerasmu ya guys ya. Tergantung daripada dirimu sendiri, apakah kamu mau bekerja keras atau tidak, apakah kamu ingin menangkap kesempatan atau peluang yang ada, atau kamu ingin melewatkannya. Nah, itu terserah daripada individu masing-masing ya guys ya. Nah, gitu ya. Di sini keuangannya bagus sekali ya guys ya, karena ada hoki tadi sini, hoki keberuntungan gitu, sangat mensupport kamu, mensupport atau mendukung langkah kamu untuk mengambil keberuntungan itu, untuk mendapatkan hoki itu, untuk bisa meraih pentacles yang berlimpah ya guys ya.
Benar-benar di sini kamu bisa mencetak keuangan yang banyak ya di tahun depan ya guys ya, kalau kamu mau berusaha atau bekerja keras ya. Dan di sini ada Four of Wands or Four of Pentacles, di mana keuangan kamu ini semakin hari akan semakin meningkat, sepertinya akan semakin bertambah ya guys ya di tahun depan ya. Seiring dengan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu semakin giat bekerja, maka semakin banyak juga pentacles yang akan berdatangan ya, mengisi rekening kamu atau dompet kamu gitu loh guys ya. Pentacles kamu ini sepertinya udah tersedia ya, rezeki kamu tuh kayaknya banyak tahun depan itu, cuma diperlukan usaha yang besar untuk bisa mewujudkannya ya. Diperlukan aksi di mana kamu mesti bergerak atau bekerja gitu loh guys ya. Sebab di tahun depan ini ada hoki di bidang pentacles ya, karena di sini banyak sekali pentacles ya guys ya, elemen earth signs ya. Energi dari Virgo, Taurus, and Capricorn, di mana di sini ada energi kesuburan pada keuangan ya. Jadi beberapa dari kamu ini berpotensi untuk menjadi seseorang yang mapan di tahun depan ya guys ya. Kalau kamu single ya, kalau kamu sudah berkeluarga ya, tambah sejahtera ini ya, tambah makmur ya guys ya. Kalau kamu bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi tertentu, mungkin ada kenaikan gaji atau bonus ya, atau ada premi gitu, yang mana itu menjadi tambahan ya untuk keuangan kamu, sehingga kamu bisa memperbaiki dan meningkatkan kondisi finansial atau keuangan kamu yang mungkin saja tahun-tahun kemarin itu tergoncang ya, atau kamu pernah mengalami kesulitan ekonomi ya guys ya. Nah, semoga saja tahun depan ya semuanya akan terwujud ya guys ya. Namun semua harus diiringi dengan usaha, kerja keras, dan doa juga ya guys. Oke. Oleh karena energi kesuksesan ini menghampiri dirimu dan kamu mau berusaha atau bekerja keras sehingga kamu bisa menghasilkan pentacles yang banyak, maka kamu pun berkesempatan untuk bisa berbagi keuangan kepada orang-orang sekitar ya guys. Kamu bisa bersedekah ya, mungkin bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi makanan kepada orang yang tidak mampu, atau kepada orang yang membutuhkan, atau kepada orang-orang di jalan ya guys ya. Kamu berbagi rezeki ini sangat bagus sekali ya untuk menghasilkan karma baik ya, sehingga nanti apa yang kamu bagikan, apa yang kamu berikan, hal-hal yang baik yang kamu tebarkan, yaitu akan kembali lagi kepada dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu akan berkesempatan untuk bisa membuat orang-orang sekitarmu berbahagia juga ya. Karena kalau kamu mendapatkan pentacles atau keuangan yang bagus, otomatis orang-orang di sekitar kamu ya, seperti pasangan kamu ya, atau keluarga kamu, mereka pun juga akan bersemangat dan bisa merasakan kebahagiaan kamu gitu loh guys ya. Kamu bisa membahagiakan mereka ya dengan pentacles atau keuangan yang kamu dapatkan, seperti itu. Jadi kamu bisa berbagi rezeki kepada orang-orang di sekitar kamu ya guys ya. Itu adalah salah satu cara kamu bersyukur, mensyukuri nikmat dari Tuhan, mensyukuri pemberian dari Tuhan kepada dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, bagus sekali ya guys ya. Berbagi ya, bersedekah itu adalah anjuran dari semua ajaran kita ya guys ya, ajaran di masyarakat ya, pada norma yang berlaku ya, ajaran agama ya, kita dianjurkan untuk saling berbagi ya, saling membantu, saling menolong kalau kita memiliki rezeki yang lebih ya guys ya. Kita mesti berbagi kepada sesama ya guys ya, sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita, maka kita juga perlu berbagi kebaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan ya, seadanya, sebisanya, semampunya kita gitu loh guys ya. Tidak perlu dipaksakan, tapi kalau misalnya ada ya kita perlu bagi ya, karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita bagi itu nanti akan balik ke kita juga dalam bentuk karma loh guys ya, karma baik ya. Sehingga ketika kita kepepet, ketika kita berada dalam situasi atau kondisi yang sulit, maka karma baik itulah yang akan membantu kita, menolong kita, entah dalam bentuk manusia ya, pertolongan dari seseorang gitu, entah dalam bentuk uang ya, atau pentacles, bentuk material gitu ya guys ya, atau bentuk dari sesuatu yang tak kasat mata ya, spirit guide, malaikat yang mungkin saja membantu kita ketika kita berada di dalam kondisi yang urgent gitu ya guys ya. Who knows ya, kita
Di dunia ini begitu banyak cara semesta ya untuk bisa membantu kita atau menolong kita ketika kita berada dalam kondisi yang sulit ya. Nah, seperti itu. Oh ya guys ya. Oke. Dan di sini aku rasa ya guys ya, di tahun depan oleh karena kamu memiliki energi kesuksesan atau energi kesuksesan itu menghampiri dirimu, aku merasa bahwa dirimu itu semakin kuat, semakin strong ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh strength. Ya, kamu semakin kuat dengan adanya power dari Pentacles ya. Jadi keuangan Pentacles kamu ini juga mensupport kehidupan kamu ya, terutama otoritas kamu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga kamu tidak diremehkan orang lagi ya guys ya. Orang-orang gak akan berani meremehkan kamu lagi karena kamu memiliki kecukupan materials atau Pentacles ya. Jadi Pentacles ini juga penting. Bukan materialistis ya guys ya, tapi kita harus realistis juga ya. Zaman sekarang kan apa-apa perlu Pentacles ya, perlu uang gitu kan. Kalau kita misalnya parkir aja di jalan, kita mesti mengeluarkan uang ya, walaupun hanya Rp2.000 ya guys ya, itu kan juga Pentacles ya. Nah gitu ya, jadi apa-apa tuh nggak ada yang free, nggak ada yang gratis ya guys ya. Jadi uang itu penting ya, bukan bermaksud materialistis, no, tapi memang pada kenyataannya, pada realnya memang penting. Tanpa uang maka kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik mungkin gitu loh guys ya. Pasti kalau tanpa uang akan tersendat-sendat atau tidak lancar, atau kita akan mengalami kesulitan atau kendala gitu. Tapi kalau dengan adanya Pentacles atau keuangan, maka itu akan mensupport atau mendukung kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi sepertinya energi kesuksesan yang menghampiri kamu di tahun depan ini akan membuat kamu mendapatkan keuangan yang lebih bagus, yang lebih baik ya guys ya dari tahun-tahun kemarin, dan itu akan membuat kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi karena kamu di backup dengan material yang cukup. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, congratulations. Semoga saja ini energi kamu ya guys ya. Semoga saja resonate. Semoga saja apa yang kamu manifestasikan itu tercapai di tahun depan. Semoga energi kesuksesan yang menghampirimu di tahun depan bisa kamu tangkap, bisa kamu dapatkan, dan bisa kamu aplikasikan, kamu terapkan sehingga kamu benar-benar bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu impikan selama ini, sehingga kamu benar-benar bisa meraih kesuksesan dalam hidupmu. Oke? Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Untuk zodiak-zodiaknya, ini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ya, sepertinya itu saja ya guys ya. Energinya ada di air signs dan earth signs. Terus di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo dan Aquarius ya. Oke. Sekarang kita akan lihat message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini melalui oracle berikut ini. Oke guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini apa ya. What is message from the universe for you? I just need one card for you. Oke, di sini ada blissful pleasures. Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu mengikuti kata hatimu dan juga rasa kegembiraan atau kebahagiaan yang kamu miliki. Jadi tidak perlu mendapatkan sesuatu dulu untuk berbahagia ya guys ya, tapi berbahagialah terlebih dahulu untuk menarik sesuatu datang ke dalam kehidupanmu ya. Karena energi kebahagiaan itu bisa menarik keberuntungan, energi positif dan kerezekian ya. Kebahagiaan itu akan memberikan sinyal-sinyal positif untuk bisa menarik hal-hal baik datang ke dalam kehidupanmu ya. Jadi kamu mesti berbahagia ya guys ya, berbahagia dengan diri sendiri, berbahagia dengan kehidupanmu, lebih banyak bersyukur ya. Kamu mesti harus terus bersyukur ya guys ya, karena itu akan menarik energi kerezekian dan keberlimpahan untuk datang ke dalam hidupmu. Jadi untuk mengundang kerezekian itu kamu harus bahagia, jangan bersedih ya, jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan frustasi, apalagi sampai stres gitu. Karena itu semua adalah energi negatif ya guys ya. Kita memerlukan energi positif untuk bisa mendapatkan hoki, keberuntungan dan rezeki yang bagus ya.
Kalau mau hoki, kalau mau cuan, kalau mau rezekinya banyak, itu kamu harus berbahagia dulu ya. Dari dirimu sendiri ya, dimulai dari dirimu sendiri ya guys ya. Bukan dari orang lain. Jangan mencari kebahagiaan itu dari luar loh ya. Tapi carilah kebahagiaan itu dari dalam dirimu sendiri ya. Dari rasa syukurmu, semakin kamu sering bersyukur, semakin kamu banyak bersyukur, semakin kamu akan memancarkan energi kegembiraan, kebahagiaan. Semakin kamu akan memancarkan energi kebahagiaan itu muncul keluar dari dalam dirimu ya. Orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang penuh dengan rasa syukur di dalam dirinya, di dalam kehidupannya ya. Orang-orang yang tidak bahagia itu adalah orang-orang yang penuh dengan kegelisahan, amarah, keluh kesah ya. Makanya beriringan dengan rezekinya yang seret atau rezekinya yang mandek atau rezekinya yang tidak lancar, karena setiap hari mungkin mengeluh, setiap hari mungkin tertekan, setiap hari mungkin emosional, membawa energi-energi negatif sehingga sulit sekali untuk bisa menarik rezeki ya, karena energi rezeki itu adalah energi positif ya guys. Kalau kita berada di zona negatif atau pemikiran kita negatif atau mood kita, suasana hati kita atau perasaan kita negatif, maka sulit sekali untuk menarik rezeki ya. Sementara kalau sebaliknya, kalau energi kita positif, kita selalu berbahagia, riang gembira ya, walaupun kita lagi nggak punya uang, tapi kita selalu bersyukur dengan apa adanya kehidupan kita, dengan pemberian Tuhan, maka itu membuat semesta memberikan lagi apa yang kita butuhkan ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita diberi. Seperti itu loh guys ya. Hukum semesta bekerja ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan diberi ya. Jadi kalau kita misalnya punya uang 50.000 di dompet, misalnya cuma 50.000 doang gitu, ya disyukurin aja ya. Selalu bersyukur, nanti ada rezeki yang tak terduga yang datang entah dari mana, entah dari arah mana aja. Entah itu dalam bentuk material maupun non material ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, itu juga rezeki ya. Kalau nggak sehat kan otomatis itu bisa menguras rezeki malah ya. Itu otomatis itu bisa malah menguras keuangan, menguras dompet ya, menghilangkan atau melenyapkan rezeki ya. Nah, kesehatan itu termasuk rezeki gitu loh guys ya. Kalau tidak berbentuk material gitu loh guys ya. Kalau berbentuk material itu bisa berupa makanan ya, mungkin dikasih orang, diberi tetangga gitu ya, atau diberi kawan gitu ya. Tiba-tiba dibawain kebab gitu ya, dibawain pizza ya, atau misalnya dibawain burger gitu loh guys ya, itu kan juga rezeki gitu. Jadi harus banyak bersyukur, atau mungkin ada tawaran kerja, job, who knows ya, itu juga rezeki ya. Yang penting kita mesti bersyukur, harus terus bersyukur ya guys ya, dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita terima, apa yang dikasih oleh semesta kita terima dan bersyukur untuk segala pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, seperti itu. Dan itu akan menarik rezeki-rezeki lain itu berdatangan ke kita ya guys ya. Jadi di sini ikutilah kegembiraan kamu ya. Dan semesta akan membuka pintu, di mana pintu itu hanyalah sebatas tembok ya. Jadi bisa didobrak gitu loh guys ya. Tembok itu ya, bukan besi, bukan sesuatu yang sulit untuk dihancurkan gitu. Cuman tembok saja ya. Kalau dipukul juga retak gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh kayak gitu ya. Jadi di sini apapun yang kamu butuhkan itu akan disediakan oleh semesta ya. Apabila kamu selalu bersyukur dalam hidup ini ya. Dan dengan kamu berbahagia, maka kamu akan menarik energi ke rezekian yang bagus, bahkan keberlimpahan ya guys ya. Energi yang berlimpah, kerezekian yang berlimpah ya, kerezekian berlimpah akan datang ke dalam kehidupanmu, di mana kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan mensyukuri kehidupanmu atau apa yang kamu dapatkan selama ini di dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kamu mesti selalu berbahagia ya guys ya. Tariklah kerezekian, energi rezeki melalui kebahagiaan yang kamu ciptakan atau kebahagiaan yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebahagiaan, kebaikan, energi yang positif, hal-hal yang baik, kerezekian yang bagus, hoki yang besar, dan keberlimpahan dalam hidup di tahun yang akan datang atau di tahun depan ya. Semoga saja di tahun depan, di tahun 2005, tahun baru ya, kehidupan kita ini bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya guys ya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya. See ya.